sana sana. Apa artinya bahasa Ambrina? Tempat-tempatan kayak sekat-sekatnya. Oh, sekat. Dari sekolah mana, Dek? Kalau siswa. Sama gurunya ya? Iya. Enggak, saya dari taman pelajar. Teman pelajar. Kok beda guru ya? Saya teman bungkul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sekarang hari Rabu tanggal 4 Mei 2022. Saya sekarang berada di pelataran belakang Benteng Fort Rotterdam ya. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545. Oleh tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-10 yaitu Daeng Bontu. Nah, pada tahun 1634 ya, bangunan ini direnovasi. Awalnya bangunan atau benteng Rotterdam ini konstruksinya adalah dari tanah. Pada tahun 1634 itu konstruksinya diubah dengan membawa batu dari pegunungan Kars di Kabupaten Maros. Jadi seperti ini adalah bangunannya. Nah, kita tahu semua bahwasannya benteng Fort Rotterdam dahulunya merupakan tempat hulu balang kerajaan kembar Islam, kerajaan Goa dan Talo ya. Jadi setelah kerajaan Goa dan Talo bergabung menjadi satu, menjadi kerajaan Makassar. Itu. Mari kita ke sana lagi. Itu. Setelah kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596 dan pendirian VOC pada tahun 1602, 30 tahun, 40 tahun setelah itu pelaut-pelaut Belanda, pelaut-pelaut Portugis, pelaut-pelaut dari Spanyol hilir mudik di perairan Nusantara. Ada pelayaran Hungi, ada pelayaran Kora-Kora. Nah, ini adalah salah satu contoh batu dari pegunungan Kars di Kabupaten Maros yang mana konstruksinya tadi sudah diubah pada waktu pemerintahan Kerajaan Makassar di bawah pemerintahan Sultan Alauddin. Ya. Pada tahun 1655 itu terjadi peperangan VOC dengan company, antara VOC atau company dengan Kerajaan Makassar. Nah, peperangan ini dimenangkan oleh VOC sehingga yang dulunya benteng Fort Rotterdam ini bernama Jum Makassar atau benteng Penyua diubah menjadi benteng Rotterdam sesuai dengan pendiri VOC waktu itu yang mengepalai, yang memimpin perlawanan yaitu Cornelis Spelman. Cornelis Spelman adalah jenderal VOC pada waktu itu yang memenangkan peperangan melawan Sultan Hasanuddin. Ini adalah salah satu lorong dari penjara di benteng Fort Rotterdam. Ya. Salah satu tokoh perjuangan bangsa Indonesia yang pernah dipenjara di benteng Fort Rotterdam ini adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dibuang dan diasingkan di Sulawesi Selatan ini dan dipenjara di sini selama 21 tahun. Ini adalah salah satu contoh ruang tahanan yang dibutuhkan oleh pejuang-pejuang dari kerajaan Makassar yang melawan penjajah kompeni Belanda waktu itu. Dan ini adalah bangunannya, kita ketahui semua. Benteng Rotterdam dinamakan Benteng Rotterdam. Jadi Benteng Rotterdam ini ada beberapa nama. Pertama kali dinamakan Benteng Jum Makassar atau Jum Pandang atau Benteng Jum Pandang. Nah, dinamakan, ada juga yang mengatakan Benteng Penyua. Kenapa dinamakannya? Menyerupai penyu. Kita ingat semua bahasanya penyu adalah binatang yang bisa hidup di darat dan di laut. Apa artinya itu? Bahwasanya Kerajaan Makassar pada waktu itu tidak hanya jaya di darat, tetapi juga di laut. Gitu.
dinamakan Benteng Rotterdam karena yang memimpin perlawanan Jenderal VOC waktu itu, Cornelis Pilman, itu lahir di Belanda, tepatnya di kota Rotterdam. Sekarang Benteng Rotterdam atau Benteng Makassar dijadikan tempat museum dan tempat edukasi, dan banyak para turis baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sekarang ini kita akan mengunjungi tempat penyiksaan para tawanan yang dahulunya dijadikan tempat penyiksaan oleh para penjajah Prusia Belanda terhadap para pejuang-pejuang yang dibawah pimpinan oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Nah, itulah selayang pandang mengenai Benteng Makassar atau Benteng Fort Rotterdam. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat sebagai khasanah sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.